Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi resum kami yang minggu lalu tentang sistem informasi, yang dimana kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Magda Valentina. Yang kedua, Ayu Sriwardani. Yang ketiga, Faidil. Dan yang keempat, Syafiq Naufal Hafiansyah. Baiklah, kami akan memulai hasil resum diskusi kami. Apa itu sistem? Menurut Sutabri, sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Masukan atau input mencakup elemen-elemen yang bertugas dalam pemasukan atau entry ke dalam sistem untuk diproses lebih lanjut. Processing, pemrosesan atau transformasi atau processing melibatkan proses transformasi yang mengonversi atau mengubah masukan menjadi keluaran di dalam sistem. Output, keluaran atau output mencakup elemen hasil transformasi melalui berbagai proses pengolahan yang ada dalam sistem. Umpan balik atau feedback dan kendali sistem atau kontrol. Umpan balik sistem pada prinsipnya merupakan data kinerja atau performance sistem dan sering dimasukkan sebagai bagian dari fungsi pengendalian karena perannya yang penting dalam proses pengendalian. Adapun kendali sistem merupakan fungsi utama sistem dalam monitor dan mengevaluasi umpan balik untuk menentukan apakah sistem berjalan menuju arah yang dikehendaki atau ditemukan adanya kelainan-kelainan. Apa itu informasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, menjelaskan informasi adalah penerangan, pemberitahuan, kabar, atau berita tentang sesuatu. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi merupakan sebuah sistem yang memiliki fungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, menyebarkan informasi untuk suatu tujuan tertentu. Perkembangan sistem informasi melalui alat pengolah data sejak zaman purba hingga saat ini dapat digolongkan ke dalam 4 golongan besar, yakni 1. Peralatan manual, yaitu peralatan pengolahan data yang sangat sederhana, di mana faktor terpenting dalam pemakaian alat adalah menggunakan tenaga tangan manusia. 2. Peralatan mekanik, yaitu peralatan yang sudah berbentuk mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual. Ketiga, peralatan mekanik elektronik, yaitu peralatan mekanik yang digerakkan secara otomatis oleh motor elektronik. Keempat, peralatan elektronik, yaitu peralatan yang bekerjanya secara elektronik. Dalam sistem informasi, terdapat 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama adalah akses cepat ke informasi. Sistem informasi memungkinkan kita untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah melalui internet. Ini membantu dalam penelusuran informasi belanja online atau komunikasi jarak jauh. Yang kedua, kemudahan komunikasi. Dengan email, pesan teks, media sosial, dan platform pesan instan, kita dapat berkomunikasi dengan cepat dan efisien dengan teman, keluarga, dan kolega di seluruh dunia. Yang ketiga, efisiensi kerja. Di lingkungan kerja, sistem informasi memungkinkan otomatisasi tugas-tugas rutin dan penyimpanan data yang terorganisir. Hal ini meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang keempat, kemudahan dalam pembelajaran. Sistem informasi memungkinkan akses ke berbagai sumber belajar online, kursus, dan pelatihan, memungkinkan perkembangan kompetensi dan pengetahuan. Adapun dampak negatif yaitu yang pertama ketergantungan terhadap teknologi. Ketergantungan berlebihan pada teknologi dan sistem informasi dapat menyebabkan masalah seperti ketidakmampuan mengakses data saat terjadi gangguan teknis. Dan yang kedua yaitu
isu keamanan data. Isu keamanan data merupakan ancaman keamanan seperti peretasan data atau hacking, virus komputer, dan serangan siber dapat menyebabkan kerugian finansial dan kerugian privasi. Dan yang ketiga yaitu kekhawatiran privasi. Dalam dunia digital, privasi seringkali menjadi masalah. Informasi pribadi dapat dicuri atau disalahgunakan jika tidak dijaga dengan baik. Dan yang keempat yaitu ketidaksetaraan akses. Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap sistem informasi. Hal ini disebabkan karena ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses ke informasi dan peluang. Sekian presentasi kami. Jika ada kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Akhir kata, kami mengucapkan sekian dan terima kasih.